Abu Tanoh Mirah, murid Abuya Syekh Muda Wali yang ahli dalam usul fikih, memiliki peran penting dalam perkembangan keilmuan di Aceh. Sebagai pendiri Dayah Darul Ulum Tanoh Mirah, lembaga pendidikan terkemuka pada masanya, beliau telah mengkader banyak ulama dan diakui sebagai seorang Syekhul Masyayikh. Kontribusinya terhadap khazanah keilmuan Aceh sangat signifikan. Perjalanan intelektual Abu Tanoh Mirah dimulai dengan pondasi ilmu agama yang kokoh, berkat didikan orang tua yang taat dan religius. Sejak usia muda, potensi kepemimpinannya sebagai ulama dan panutan masyarakat telah terlihat jelas. Dedikasi, ketekunan, dan kecerdasannya yang luar biasa menjadi ciri khas beliau. Kombinasi kualitas-kualitas tersebut membuatnya menjadi salah satu ulama terkemuka dan berpengaruh di Aceh. Sebuah pencapaian yang tidak mengejutkan mengingat latar belakang dan usaha kerasnya. Beliau menjadi contoh nyata bagaimana pendidikan agama yang kuat di masa muda dapat membentuk individu yang berilmu dan berpengaruh bagi masyarakat luas. Pada usia 11 tahun, Abu Tanoh Mirah memulai perjalanan panjang pencarian ilmu dengan berguru di berbagai dayah di Aceh. Perhentian pertamanya adalah Dayah Blang Bladeh, sebuah lembaga pendidikan agama ternama yang dipimpin oleh Teungku Tu Mahmud Shah, seorang murid dari ulama besar Abu Krung Kali. Di bawah bimbingan Teungku Tu Mahmud Shah, Abu Tanoh Mirah menghabiskan beberapa tahun untuk memperdalam pemahamannya tentang ajaran Islam, meletakkan dasar yang kokoh bagi perjalanan keilmuannya di masa mendatang. Pengalaman belajar di Dayah Blang Bladeh ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan intelektual dan spiritual Abu Tanoh Mirah, menunjukkan komitmennya yang kuat sejak usia muda untuk mendalami ilmu agama. Teungku Tu Mahmud Shah, pemimpin Dayah Blang Bladeh, melanjutkan warisan keilmuan dari pendahulunya, Teungku Tu Hanafiyah, kakek dari ulama karismatik Aceh, Abu Tu Muhammad Amin Blang Bladeh atau yang dikenal dengan Abu Tumin Blang Bladeh. Abu Tumin yang lahir sekitar tahun 1931 merupakan alumni Dayah Darussalam Labuhan Haji, di mana ia pernah menjadi junior Abu Tanoh Mirah dan Abon Samalangga dengan selisih satu tingkat pendidikan. Silsilah kepemimpinan Dayah Blang Bladeh dan hubungan Abu Tumin dengan tokoh-tokoh penting lainnya menggambarkan jaringan keilmuan yang erat dan berkelanjutan di Aceh. Hubungan ini menunjukkan bagaimana tradisi keilmuan di Aceh diturunkan secara turun-temurun dan bagaimana para ulama saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Setelah menimba ilmu di Dayah Blang Bladeh, Abu Tanoh Mirah melanjutkan pengembaraannya untuk memperdalam pemahaman agama. Beliau melanjutkan studi di Dayah Lepung, Aceh Besar, di mana beliau semakin mengasah keilmuannya hingga mencapai tingkat kealiman yang tinggi. Setelah beberapa tahun di Dayah Lepung, beliau kemudian melanjutkan pendidikannya ke Dayah Lancok. Puncak dari perjalanan intelektualnya adalah kesempatan belajar di Dayah Darussalam Labuhan Haji, Aceh Selatan, lembaga pendidikan ternama pada masanya, yang dipimpin oleh ulama besar Abuya Syekh Muda Wali Al-Khalidi. Proses belajar yang panjang dan berkelanjutan di berbagai dayah ini menunjukkan komitmen dan dedikasi Abu Tanoh Mirah yang luar biasa dalam menuntut ilmu, membentuknya menjadi ulama yang berilmu luas dan mendalam. Di Dayah Darussalam Labuhan Haji, Abu Tanoh Mirah memperdalam berbagai cabang ilmu keislaman, termasuk fikih, tasawuf, tauhid, nahwu, syaraf, balaghah, mantik, dan usul fikih. Namun beliau dikenal sebagai pakar khusus dalam bidang usul fikih. Hal ini berbeda dengan para murid Abuya Syekh Muda Wali lainnya yang memiliki spesialisasi masing-masing, seperti Abu Kumala pakar ilmu tauhid, Abu Imam Syamsuddin, dan Abon Samalanga yang ahli bagian ilmu mantik, Abu Adnan Bakongan, Abu Jailani Kota Fajar, dan Abu Qamaruddin yang dikenal ahli bagian tasawuf dan tarekat. Kepakaran Abu Tanoh Mirah dalam usul fikih membuatnya sering terlibat dalam diskusi ilmiah yang mendalam dengan gurunya, Syekh Muda Wali, seorang ulama yang juga ahli dalam usul fikih dan berbagai bidang keilmuan lainnya. Perdebatan-perdebatan ini menjadi sarana bagi Abu Tanoh Mirah untuk menggali dan mempertajam pemahamannya, menunjukkan semangat belajar yang tinggi dan hubungan guru-murid yang erat dan saling mengasah. Proses ini memperkaya khazanah keilmuannya dan membentuknya menjadi ulama yang mumpuni di bidangnya. Setelah 6 tahun belajar di Dayah Darussalam Labuhan Haji, Abu Tanoh Mirah telah mencapai tingkat kealiman yang tinggi
berkat ketekunan dan kesungguhannya. Kemampuannya yang luar biasa bahkan membuatnya diangkat menjadi ketua pendidikan di daerah tersebut, bertanggung jawab atas kelancaran proses belajar mengajar. Pada tahun 1957, setelah mencapai puncak keilmuannya, beliau memohon izin kepada gurunya, Syekh Mudawali, untuk kembali ke kampung halamannya di Tanoh Mirah dan menyebarkan ilmunya di sana. Setibanya di Tanoh Mirah, beliau mendirikan Dayah Darul Ulum Tanoh Mirah, sebuah lembaga pendidikan yang berperan penting dalam pengembangan ilmu agama dan mencetak generasi penerus ulama di daerah tersebut. Keputusan Abu Tanoh Mirah untuk kembali ke kampung halamannya dan mendirikan Dayah mencerminkan komitmennya yang kuat untuk mengabdikan ilmunya bagi masyarakat dan memajukan pendidikan agama di daerah asalnya. Ini merupakan babak baru dalam perjalanan hidupnya, dari seorang penuntut ilmu yang tekun menjadi seorang pendidik dan pemimpin yang berpengaruh. Sejak didirikan pada tahun 1957, Dayah Darul Ulum Tanoh Mirah di bawah kepemimpinan Abu Tanoh Mirah telah melahirkan banyak ulama yang berperan penting sebagai pemuka agama di berbagai daerah. Berkat bimbingan dan pendidikan yang berkualitas, para murid Abu Tanoh Mirah tumbuh menjadi ulama yang berilmu luas dan mendalam, kemudian menjadi guru dan panutan bagi masyarakat di tempat mereka berkarya. Di antara murid-muridnya yang berhasil dan berpengaruh tersebut, termasuk Abu Sofyan Arongan, Abu Ya Ruslan Wali, Abu Abdullah Tanjung Bungong, Abu Kamaruddin Alubu, Abu Kenire, Abu Ataillah Ishaq, Ule Titi, Abu Kededua, Abati Babah Buloh, dan Walid Tanoh Mirah Teungku, Haji Muhammad Wali. Selain mereka, masih banyak lagi alumni Dayah Darul Ulum Tanoh Mirah yang telah menjadi ulama dan penerus estafet keilmuan dari guru besar mereka, Abu Tanoh Mirah. Lembaga pendidikan ini telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan dan penguatan ajaran Islam di Aceh, menunjukkan keberhasilan Abu Tanoh Mirah dalam mencetak generasi penerus ulama yang berkualitas dan berkomitmen. Abu Tanoh Mirah tidak hanya dikenal sebagai ulama yang berhasil membina banyak kader ulama, tetapi juga sebagai tokoh agama yang sangat dihormati dan disegani. Beliau memegang peran penting dalam berbagai organisasi keislaman di Aceh dan diakui sebagai salah satu ulama tertua dan terpandang. Salah satu perannya yang signifikan adalah sebagai tokoh penting PERTI, yaitu Persatuan Tarbiyah Islamiyah, di Aceh Utara, sebuah amanah yang diembannya hingga wafat dan kemudian diteruskan oleh Abu Muhammad Isa Perupo. PERTI, organisasi Islam yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, awalnya didirikan oleh Syekh Sulaiman Al-Rusuli dan Syekh Jamil Jaho di Minangkabau, kemudian dibawa ke Aceh oleh Abuya Syekh Mudawali dan disambut oleh Abu Syekh Hasan Krungkale. Peran Abu Tanoh Mirah dalam PERTI menunjukkan pengaruh dan kepemimpinannya yang melampaui peran sebagai pendidik, menunjukkan komitmennya yang luas dalam memperkuat dan mengembangkan ajaran Islam di Aceh. Beliau menjadi teladan bagi para ulama muda, tidak hanya dalam hal keilmuan, tetapi juga dalam hal kepemimpinan dan pengabdian kepada masyarakat. Setelah mengabdikan hidupnya untuk kemajuan umat Islam melalui berbagai kontribusi berharga di bidang pendidikan, pembinaan ulama, dan organisasi keislaman, ulama besar yang dikenal akan keluasan ilmunya serta sifat tawadhu dan kerendahan hatinya, Abu Tanoh Mirah wafat pada tahun 1989 di usia sekitar 63 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya dengan rahmat yang luas dan sempurna. Kepergian beliau merupakan kehilangan besar bagi dunia pendidikan Islam di Aceh, namun warisan ilmu dan amal baiknya akan tetap dikenang dan menginspirasi generasi penerus. Dedikasi dan pengabdiannya yang luar biasa akan selalu menjadi teladan bagi para ulama dan masyarakat Aceh.